Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat sore. Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya Bapak Ibu ya. Keadaan yang sukacita serta diberkati oleh Tuhan ya. Bagaimana kabarnya untuk keluarga yang ada di Kunciran, keluarga yang di Cengkareng ya, Kembangan. Haleluya. Semoga semuanya penuh dengan kasih Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di minggu ketiga ya pada bulan Mei tahun 2021 ini. Bukan kuat gagah kita ya Bapak Ibu ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya ya, bukan karena kita uh, pintar atau dan sebagainya, tetapi bukan kuat gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar pada sore hari ini. Biarlah apa yang akan ditaburkan pada sore hari ini dapat kita terima dengan baik dan dapat kita renungkan. Bukan hanya itu, tapi kita juga aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya bukannya lebih hebat, bukannya lebih pintar atau lebih bagaimana, ya, tapi kita sama-sama belajar. Ya, saya dipercaya oleh hambanya untuk membacakan firman Tuhan pada hari ini, maka itu adalah kepercayaan yang luar biasa, ya, anugerah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita pada sore hari ini. Siapa yang sudah siap? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau belajar hari ini dari seseorang yang bernama Zakeus. Ya, Zakeus. Nanti kita akan lihat bahwa dalam kehidupannya dia diubahkan. Kehidupan yang lama yang tadinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya berubah, perilakunya berubah, tindakannya berubah, sikapnya berubah, bahkan cara pandangnya pun berubah. Haleluya. Mari kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita buka dalam kitab Lukas. Lukas ya Bapak Ibu ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya ya. Boleh melihat juga di layar. Kita bersama-sama mau membaca perikop ini. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Mari kita siapkan ayat 1 kita baca. Perikopnya di situ judulnya adalah Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya apa di situ? Badannya pendek ya. Ayat keempat kita lihat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7 kita lihat sama-sama. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang
di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan. Berapa kali lipat, Bapak Ibu? 4 kali lipat. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat ke-10 kita lihat, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Bapak Ibu. Kita lihat di sini bahwa di Alkitab ada seseorang yang bernama Zakheus. Zakheus ini dikisahkan di Alkitab bahwa beliau adalah orang kaya. Ya, ayat kedua kita lihat bahwa ia adalah orang yang kaya karena pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai. Ya, jadi dia ini orang pajak, Bapak Ibu. Dia adalah orang yang memungut pajak orang-orang di kota tersebut. Dan bukan hanya memungut pajak orang-orang di sana, tetapi ini kepalanya, alias orang-orang yang di atas pemungut pajak itu sendiri. Dia adalah bosnya, istilahnya, ya. Atau taukenya, dia bos besarnya, dia kepala pemungut cukai. Jadi ya, kalau kita belajar Bapak Ibu bahwa di sana orang-orang itu dipungut pajaknya 20%, tetapi Zakheus ini mengambil lebih dari 20%. Ini yang menyebabkan dia menjadi sangat kaya dari sikapnya yang itu kan korupsi ya Bapak Ibu ya, lebih dari 20%. Dan itu sangat tidak disukai dan sangat dibenci oleh orang-orang yang ada di kota tersebut. Nah, tetapi di kisah ini kita melihat bahwa dalam kehidupannya Zakheus sebetulnya ada kerinduan. Coba semua sama-sama katakan kerinduan. Kerinduan untuk mencari kebenaran. Kerinduan untuk mengenal siapakah Yesus. Sebetulnya dia sudah mendengar, dia sudah melihat, bahkan mendapatkan kabar bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat, Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, kemudian melihat yang lumpuh berjalan, ya. Tetapi dia ingin melihat langsung siapakah Yesus ini. Dan bukan hanya ingin melihat langsung, tetapi dia ingin mengenal siapakah sosok Yesus ini. Maka itu tadi kita lihat, Yesus bersama dengan orang-orang banyak, berbondong-bondong, dan Zakheus pun melihat kejadian itu. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, Zakheus ini orangnya pendek, ya, pendek, semampai, semeter tak sampai, ya. Zakheus ini orangnya semampai, semeter tak sampai, dan karena orang banyak berbondong-bondong, dia kesusahan, begitu ya, dia kesulitan untuk melihat seperti apa rupa Yesus. Yesus itu apakah dia tinggi, apakah dia berjenggot, apakah rambutnya gondrong, apa gendut atau kurus. Dia mau lihat Yesus itu kayak gimana sih rupanya, gitu ya. Apa Yesus rambutnya keriting atau lurus, kulitnya hitam atau putih atau sawo kuning, sawo langsat, apapun itu, ya. Dia ingin melihat rupa Yesus. Maka itu dengan kegigihannya, dengan kemauannya, dia berlari mendahului orang banyak. Berlari mendahului orang banyak. Karena dia sangat ingin melihat
siapakah Yesus ini. Dan bukan hanya itu, yang lebih anti mainstreamnya lagi adalah dia panjat pohon. Waduh, ini kan tindakan yang tidak terpikirkan ya. Dia nekat untuk manjat pohon ara karena tadi badannya pendek. Dia ingin betul-betul melihat wajah Yesus, melihat pohon ara, kemudian dia manjat. Wah, ini kalau kita bayangkan ini luar biasa ya. Dia udah badannya pendek, tapi dia bisa manjat gitu ya, bisa naik ke pohon. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika usahanya ini untuk dia naik pohon, Yesus memperhatikan dia. Yesus memandang ke atas pohon ara itu. Ya, kalau kita lihat, karena tadi dia udah nekat naik pohon, dia dia kan tadinya itu kan dibenci sama orang-orang, ya, gak disukai, gak ada yang mau ajak dia gitu, gak ada yang mau deket sama dia karena dia orangnya itu pemungut cukai, ya, ngambilin duit orang, ngambilin pajak orang, jadi gak ada yang mau suka sama dia, gak ada yang dekat sama dia. Tetapi kita melihat di sini, Yesus tidak memandang latar belakang dari Zakheus. Ya, Yesus, di sini kita belajar bahwa Yesus menerima semua orang, bahkan pemungut cukai yang dibenci orang sekalipun, pemungut cukai yang tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sana. Kita lihat di ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Wow, bukan hanya dia suruh segera turun, tapi Yesus bilang, sebab hari ini aku harus di rumahmu. Wow, bayangkan saudara, ya Bapak Ibu ya, kalau Yesus saja yang adalah Tuhan yang luar biasa, dia adalah Mesias, Juru Selamat, mau mampir ke rumah kita, mau mampir ke rumah orang yang berdosa, orang yang tidak disukai atau tidak dipandang, bukan tidak dipandang, tidak disenangi, ya. Tetapi Yesus mau mampir, ya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya presiden atau gubernur atau Pak Camat mau ke rumah kita, ya pasti kita kan beres-beresin bangkunya, kita bikin apa nih? Bikin es kah atau bikin jus atau kita masakin apa? Masakin bakmi kayak atau masakin bakso misalnya. Misalnya kalau kita ke Pak RT aja kita kan harus bawa kue ya, bawa sesuatu ya supaya urusannya lancar gitu kan. Karena kan RT kan orang yang dipandang masyarakat. Nah, tetapi ini Yesus, bayangkan saudara, Yesus mau mampir. Betapa sukacitanya, betapa senangnya Zakheus. Karena ini yang mampir ya, orang yang waduh banyak followersnya ya, followers, pengikut ya, banyak melakukan mujizat, dan Yesus ini berkuasa, tapi dia mau mampir ke rumah Zakheus. Mari kita melihat slide berikut ini bahwa ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, maka kehidupannya diubahkan. Sama-sama kita katakan, diubahkan. Sekali lagi, semangat, diubahkan. Yes. Kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa ini ayat yang sangat powerful ya. Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Nanti minta tolong membacakan ayat emas ini. Ini ayat emas kita hari ini.
ayat yang powerful. Riana? Ada Riana? Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Atau Deborah bisa bantu dulu. Itu Riana udah kelihatan? Oke, ya siap. Ya, silakan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Ya. Hari ini, katakan sama-sama, hari ini. Bukan besok ya, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tetapi Yesus bilang hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sederhana. Ya, Bapak Ibu. Dia tidak memakai liturgi yang misalnya Zakheus, oke, kamu mau terima aku, yuk dibaptis dulu. Yuk dibaptis dulu. Atau oke, saya kasih kamu minyak urapan dulu ya sebelum terima Yesus. Atau you mandi di Sungai Yordan misalnya. Tidak, ya, tapi dia langsung menerima hari itu juga. Karena Yesus percaya bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi Zakheus ini adalah orang yang terhilang. Dia sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Bapa. Ya, dia kan tadi korupsi ya, ngambil duit orang yang berlebihan, lalu juga tidak mementingkan kebutuhan orang lain. Ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita lihat di sini bahwa perikop ini menceritakan tentang perubahan hidup. Ya, tadi saya bilang perubahan hidup yang dialami Zakheus ketika ia berjumpa dengan Kristus. Ada 3 hal, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari sikap Zakheus ini sehingga hidup kita diubahkan ketika berjumpa dengan Kristus. Yang pertama, kita harus mencari hadiratnya. Sama-sama katakan, mencari hadiratnya. Mencari hadiratnya. Artinya adalah kita harus terus memiliki kesungguhan dalam mencari Tuhan. Bapak Ibu, Lukas 19 ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Jadi ya Zakheus gigih dan berusaha untuk mencari Tuhan. Karena dia percaya kalau dia berjumpa dengan Tuhan, maka ada kuasa yang akan mengubah kehidupannya. Ya, sama seperti kita saat ini Bapak Ibu, mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang mungkin dalam perilaku kita, dalam perkataan kita jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Misalnya kita terlalu sibuk bekerja, kita hanya mengeluh, kita tidak berdoa, dan tidak mencari hadiratnya. Hari ini kita belajar bahwa ketika kita mau datang kepada Yesus, ketika kita mau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, maka ada kuasa yang akan mengubahkan kehidupan kita. Di masa-masa ekonomi tidak pasti,
keuangan kita mungkin stuck, sekolah masih online, ya kita belum tahu sampai kapan seperti ini. Pekerjaan mungkin juga ada yang terdampak, tetapi selama kita mencari Tuhan Yesus, maka kuasa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan mengubah kehidupan kita. Hati kita menjadi tenang, pikiran kita diubahkan, ya kita semakin fokus bukan kepada masalahnya. Ya tadi kan kalau kita lihat di sini ada aja masalahnya kan, orang-orang banyak condong pada Yesus. Itu masalahnya karena dia jadi terhalang untuk berjumpa dengan Yesus. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah Zakheus tidak disukai oleh orang-orang. Sehingga pasti ada orang yang mencibir dia. Ada orang yang negative thinking dengan dia. Netting istilahnya, netting, negative thinking. Karena itu kan dibilang di ayat tadi kita lihat ke ayat perikop ini kita lihat ayat ke-7, di rumah orang berdosa. Jadi orang-orang mencibir. Nah, kalau Zakheus tadinya pikir apa kata orang, dia selalu memikirkan apa penghambat atau masalah di sekitar dia, maka dia tidak akan berjumpa dengan Yesus, kan menemui Yesus dalam rumah tersebut. Ya? Maka itu bukan masalahnya sebetulnya menjadi penghambat, tetapi hati kita. Kita harus memilih apakah kita terfokus pada masalah ataupun penghambat yang ada, atau yang kedua kita fokus mencari kehadirat Tuhan dalam keadaan apapun. Mari dalam waktu ini kita terus menjumpai hadirat Tuhan. Amin. Tuhan. Kemudian yang kedua kita lihat dari perikop ini, ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus, hidupnya mengalami sukacita. Katakan sukacita. Sukacita. Ayat ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, yang tadinya dia hidupnya tidak disenangi orang, yang mengalami hidupnya yang tadinya hanya ingin memeras orang lain, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sukacita baru. Dia mengalami manifestasi hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Bahkan dia, karena dia mengalami sukacita, dia berkomitmen, dia berjanji, karena aku sudah menerima Yesus, maka aku akan mengembalikan uang dari orang yang sudah upras. Bukan hanya 1 kali lipat, bukan hanya 2 kali lipat, tetapi 4 kali lipat. Ya, itu semua terjadi karena Zakheus mengalami sukacita dari Tuhan. Biarlah di masa-masa seperti ini kita mengalami sukacita dari Tuhan. Amin. Kita bukan hanya kepikiran masalah terus, bukan hanya kepikiran COVID lagi atau pandemi lagi. Karena kalau kita terus pikirin masalah nggak habis-habis. Ya, betul ya Bapak Ibu ya, betul ya. Kalau fokus kita hanya masalah, hanya kesulitan, ya, maka kita tidak akan mengalami sukacita. Tetapi ketika kita fokus pada Tuhan, masalah apapun, baik pendidikan, ekonomi, masalah kebutuhan rumah tangga sekalipun, kita tetap sukacita. Karena Tuhan hadir di rumah kita. Tuhan hadir di kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, dalam situasi, kondisi yang tidak mendukung apapun,
kita tidak bersuka cita karena Tuhan. Amin. Yang terakhir, kita menjadi manusia baru. Katakan manusia baru. Manusia baru. Manusia baru. Ayat ke-8 kita lihat di sini bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan yang sesuatu yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat. Kita lihat di sini perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi Zakheus bukan hanya janji, bukan hanya omdo, tetapi dia berkomitmen, dia melakukan tindakan nyata itu, dan benar dia mengembalikan uang-uang itu dari yang dia peras. Dia menjadi pribadi yang baru karena dia berjumpa dengan Yesus. Jadi mari hari ini kita mau berusaha bahwa ketika kita mengenal Yesus, ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami sukacita dan kita menjadi manusia baru. Dalam hal apa? Dalam hal mindset kita, dalam hal perkataan kita, perilaku kita. Ya. Hidup kita akan diubahkan. Dan kita semakin dekat dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk sore hari ini. Biarlah kita belajar dari sikap Zakheus supaya kita menerima kehadiran Yesus. Kita berusaha mengejar Yesus sehingga hidup kita diubahkan dalam hadirat. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.